Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Wah, ini udaranya tidak menentu ya. Jadi agak parau. Karena di rumah ada yang kena flu. Mau tidak mau sedikit banyak kita terpengaruh. Tetapi tetap membaca firman Tuhan walaupun suara parau. Khususnya karena ini Impact Family, tujuannya adalah untuk renungan untuk keluarga-keluarga. Saya akan membacakan kitab Amsal, khususnya dari pasal 10. Ini adalah kumpulan Amsal Salomo. Jadi nasihat dari Raja Salomo karena dia berpengalaman, dia memberi nasihat kepada keluarga-keluarga, ya, juga kepada anak-anak muda. Nah, khususnya saudara pasal 10 itu ini nasihatnya indah sekali. Ayat yang pertama mengatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal mendukakan bagi ibunya. Ya, bukan berarti bahwa anak yang bijak tidak menyenangkan ibu. Justru ini karena puisi, karena sajak, jadi bentuknya memang membanding-bandingkan. Jadi kita bukan literal begitu ya. Jadi pasti ibunya juga senang kalau anaknya bijak. Dan juga ayah juga menjadi duka cita jikalau anaknya bebal. Ya, bebal itu tidak menurut, bandel gitu. Ya. Nah, nasihat yang kedua, harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, nah sepertinya dua-duanya tidak ada sambungannya. Ayat 1 dan ayat kedua berbeda, tetapi memang ini Amsal, isinya demikian. Jadi setiap ayat itu punya makna sendiri. Jadi kalau makna yang pertama menasehati untuk keluarga, bagaimana supaya anak bijak, jadi kita mengajarkan hal-hal yang bijak sehingga mereka bijak dan membahagiakan orang tua. Dan jangan dibiarkan anak bergaul juga atau mendengarkan, menonton hal-hal yang tidak baik sehingga mereka menjadi bebal. Nah, itu akan mendukakan, ya. Jadi yang kedua dikatakan harta benda dari kefasikan tidak berguna. Lalu mendapatkan harta benda itu dari perbuatan yang tidak benar, dari menipu, dari bohong, dari mencuri, jadi ambil hak orang lain, memang tidak berguna. Apa gunanya? Karena akhirnya juga kita akan terkena dampaknya. Ya, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, kebenaran apa? Kebenaran bahwa Allah mengasihi manusia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa percaya beroleh hidup yang kekal. Dan bukan begitu saja saudara, karena setelah kita menerima hidup yang kekal, perbuatan kita mengikuti, ya. Jadi kita sudah diselamatkan sehingga perbuatan kita mengikuti. Kita membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan nasihat-nasihatnya kita jalankan. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. Ya, orang benar tidak menderita kelaparan karena orang benar berikutnya ya. Karena orang benar kenapa? Ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, ini masih ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Siapa mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa tidur di waktu panen, ia anak yang membuat miskin. Ya, jadi tiga ayat ini ada hubungannya satu dengan yang lainnya, isinya mirip ya. Karena kalau orang yang malas, orang yang lamban, ya mendatangkan kemiskinan. Tetapi orang yang rajin di waktu kita harus bekerja, kita bekerja. Jadi kalau rajin, ya membuat orang kaya, ya.
kita bisa bertanya kepada orang-orang ya yang berhasil di dalam finansial, mereka asalnya dari mana. Ada dulunya orang hanya menjual kacang goreng, tetapi karena dia rajin terus membuat dan buatnya enak, dikemas, akhirnya laku, lalu laku, uangnya banyak, dia membuat usaha lain, lama-lama menjadi kaya raya. Ya, itu bisa terjadi karena rajin. Jadi hal yang kecil diolah lama-lama menjadi besar. Ya, kalau malas, sepertinya apa-apa yang diberikan sudah cukup, lalu hanya dipakai untuk foya-foya, tidak diusahakan, ya tentunya lama-lama dia jatuh miskin, ya. Karena terus ini ayat 5, 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Ya, jadi harta ada di kepala orang benar. Ya, saudara-saudara, mungkin semuanya ini adalah nasihat-nasihat bagi kita semuanya. Mari kita pelajari sedikit demi sedikit. Kalau bisa saudara semua juga membaca, karena kitab Amsal ini kitab yang mengajarkan tingkah laku, perbuatan-perbuatan, karakter-karakter, termasuk juga kepemimpinan, ya, karena ini raja yang menulis dan juga orang-orang yang terkenal yang menulis, yang disatukan dari kitab Amsal. Jadi mari kita mempelajari dan kita merenungkan untuk bekal kehidupan kita supaya diberkati, ya, berkat secara rohani, secara jasmani juga, ya. Jadi hati kita damai, kita menjalankan, ya. Walaupun orang-orang yang sudah terkenal, yang pendeta-pendeta juga, mereka masih berulang-ulang membaca karena nasihatnya penuh, dan semoga kita dapat menjalankannya. Mari kita berdoa dan kita syukuri apa yang sudah kita pelajari. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena firman-Mu ini adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu itu hidup Tuhan. Kalau kami menjalankan, kami akan dapat seperti yang dikatakan dalam Amsal, kami akan diberkati. Biarlah kami rajin di dalam kehidupan ini, supaya kami beroleh berkat, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan kami rajin bekerja menggunakan tubuh kami ini, sehingga kami dapat diberkati kehidupan kami. Dan biarlah jauhkan kami dari berbuat bohong, dari berbuat jahat, dari kefasikan, supaya kami dapat menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa dan memohonkan berkat kepada semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, supaya keluarga-keluarganya diberkati, supaya mereka diberkati dan mereka dapat menjalankan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga saudara semuanya cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan saudara akan diberkati. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.